Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tahun baru Islam telah tiba. Banyak yang menanti kehadiran bulan ini, seperti menyiapkan diri untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Namun, ada pula yang menganggapnya sepele. Padahal, Allah menjanjikan banyak bonus bagi hambanya di bulan ini. Benarkah semut juga ikutan puasa? Seperti apa penanggalan Hijriyah dalam Islam? Apa keistimewaan bulan Muharram? Sampai-sampai hewan pun tak ingin ketinggalan momen. Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Bagaimana sejarah penanggalan Hijriyah? Bagi sebagian umat Islam, penanggalan Hijriyah mungkin masih terdengar asing. Banyak di antara kita yang masih salah menentukan bulan-bulan Islam. Tak jarang, momen penting pun kadang terabaikan karena kurangnya pemahaman terhadap bulan Islami ini. Muharram adalah bulan pertama di kalender Hijriyah. Bulan ini dianggap sangat bersejarah dan spesial bagi umat Islam. Kalender Hijriyah resmi digunakan oleh umat Islam pada masa setelah Rasulullah SAW wafat. Penggunaan kalender Hijriyah baru resmi ditetapkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada awalnya, Umar bin Khattab menerima surat dari sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abu Musa al-Ash'ari yang tanpa disertai keterangan waktu pengirimannya. Beruntungnya, hal ini cepat disadari oleh Umar yang merasa bahwa segala pengarsipan surat jadi kacau karena tak ada waktu yang tertera. Karena itulah, Umar kemudian memerintahkan pelaksanaan musyawarah yang melibatkan para ahli dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan untuk menyusun penanggalan yang khusus berlaku dalam Islam. Di musyawarah tersebut, ada yang mengusulkan kepada Umar untuk menjadikan peristiwa Bid'ah atau pelantikan Nabi sebagai awal penanggalan. Sementara di riwayat lain, Umar disebut sebagai orang yang mengusulkan agar kalender Islam mengacu pada waktu kelahiran atau pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Namun Ali bin Abi Thalib menolak usulan tersebut. Ali kemudian mengusulkan awal kalender dalam Islam dimulai dari tahun terjadinya hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ternyata usulan ini diterima baik oleh peserta musyawarah. Umar lalu menetapkan penggunaan kalender resmi milik umat Islam pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijriah. Nama kalender milik umat Islam ini adalah Hijriyah karena menjadikan peristiwa hijrah Nabi SAW sebagai permulaan penanggalan. Mungkin juga muncul di benak Anda, kenapa Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama di kalender tahun Hijriyah? Ternyata pada bulan ini Nabi Muhammad SAW pertama kali berniat dan merencanakan akan berhijrah. Setelah merencanakan hijrah, Nabi Muhammad SAW merealisasikan niatnya dengan pergi dari kota Mekah pada Kamis di akhir bulan Safar, lalu keluar dari tempat persembunyiannya dari Gua Sur pada tanggal 2 Rabiul Awal atau 20 September 622 Masehi untuk menuju ke Madinah. Tahun saat peristiwa inilah hingga akhirnya ditetapkan sebagai tahun 1 Hijriah. Lalu seperti apa keistimewaan bulan Muharram? Selain menjadi bulan saat Nabi SAW pertama kali berniat dan merencanakan hijrah, Muharram adalah bulan yang memiliki banyak keistimewaan. Hal ini telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran, Surat Taubah ayat 36, yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah musyrikin itu, semuanya sebagaimana mereka memerangi semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36. Berdasarkan pendapat para ahli tafsir, 4 bulan haram itu maksudnya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada 4 bulan itu, umat Islam dilarang berperang. Artinya, 4 bulan tersebut memiliki sisi spesial dibanding bulan-bulan lain, kecuali Ramadan. Bulan apa sajakah itu? Muharram, Zulqaidah, Zulhijjah, dan Rajab. Spesialnya, keempat bulan ini juga ternyata terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya, terdapat 4 bulan yang dihormati, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta 1 bulan yang terpisah yaitu Rajab Mudhar,
yang terdapat di antara bulan Jumadil Akhirah dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena cerita ini jugalah yang menjadi dasar penamaan bulan Muharram. Muharram dalam bahasa Arab berarti yang dilarang. Jadi pada bulan ini, aktivitas tertentu menjadi terlarang untuk dilakukan, terutama berperang. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya bahkan memaparkan pahala untuk amal baik pada 4 bulan itu akan dilipat gandakan. Begitu juga dosa perbuatan buruk. Dalam kitab tersebut yang menjelaskan pernyataan Abu Qatadah bahwa sesungguhnya berbuat zalim pada Muharram lebih besar dosanya dibanding dengan kezaliman yang dikerjakan di bulan lainnya. Walaupun perbuatan zalim yang dikerjakan pada selain bulan itu tetap besar dosanya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan urusannya sesuai kehendaknya. Sahabat beriman, tak hanya itu, bulan Muharram juga istimewa karena memiliki julukan yakni Syahrullah atau bulan Allah yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan derajat kemuliaannya pun berada setingkat di bawah bulan Ramadan. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, seseorang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya, setelah Ramadan, puasa di bulan apa yang lebih afdol? Nabi menjawab, puasa di bulan Allah, yaitu bulan yang kalian sebut dengan Muharram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah, maka tak heran jika banyak yang berlomba-lomba untuk berbuat baik di bulan ini. Sebab bulan ini pula lah di mana dosa-dosa bisa terhapuskan lewat amalan yang kita lakukan. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Namun bukan hanya manusia yang haus akan ampunan Allah, semut pun ternyata tak ingin menyanyiakan kesempatan ini. Benarkah semut juga ikutan puasa? Puasa memang sering diperintahkan oleh Allah di bulan-bulan tertentu. Puasa Asyura contohnya. Puasa ini adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Berdasarkan riwayat Abu Qatadah Al-Ansari, puasa Asyura bisa menutupi dosa tahun yang lalu. Apakah semua dosa bisa otomatis termaafkan? Tentu tidak. Menurut Imam Nawawi, hanya dosa kecil yang bisa terhapus. Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa tidaklah Rasulullah berpuasa dan mencari keutamaannya atas hari-hari yang lain kecuali puasa pada hari ini, Asyura. Dan tentunya berpuasa Asyura adalah bentuk mengikuti sunnah Nabi Musa alaihissalam atau rasa syukur telah diselamatkan Allah dari kejaran tentara Fir'aun. Bahkan Ibnu Al-Mibran menyebutkan fakta mencengangkan bahwa tak hanya umat manusia yang berpuasa pada 10 Muharram, binatang pun turut berpuasa 10 Muharram. Suatu ketika, Khalifah dinasti Abbasiyah Al-Qadir Billah terheran dengan semut yang enggan memakan roti pemberiannya. Tiap hari kebiasaan itu ia lakukan. Tetapi entah mengapa, pada siang hari itu, roti-roti yang ia berikan masih utuh. Karena heran dan merasa aneh, ia pun lantas menanyakan kejadian tersebut kepada para penasehatnya. Mereka menjawab, alasan semut tidak menyantap roti tersebut lantaran hari itu adalah 10 Muharram. Kisah yang sama juga pernah dicermati oleh seorang alim, Fat bin Zukruf. Roti yang tiap hari aku berikan kepada semut, tidak mereka makan ketika 10 Muharram, katanya. Sahabat beriman, apakah kita tidak iri dengan rasa cinta semut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga kita diberi kesempatan untuk berpuasa pada tanggal spesial ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.